Mengawali tahun baru biasanya gereja berdoa meminta hikmat Tuhan akan apa yang gerejanya akan lakukan di tahun depan. Masing-masing gereja khususnya pemimpin mereka akan berdoa untuk meminta tema apa yang Tuayan, gerejanya akan kerjakan Alkitab di tahun depan. menggambarkan ada beberapa Tak jenis terkecuali tuayan. Gereja Bethel Yang Indonesia di pertama, bawah tuayan kepemimpinan jiwa-jiwa. Pendeta Insinyur Niko Sesuai Noto dengan Raharjo. Matius 9 Di ayat awal 36 tahun sampai dengan 2025 38. ini, Maka Pendeta Niko membuat jiwa-jiwa yang khotbah video dimaksud yang dimuat di adalah orang ibadah banyak cabang yang tidak GBI yang bergembala, dimana dalam video yaitu ini mereka beliau yang belum membicarakan kenal tema Sang Gembala GBI untuk Agung, tahun yaitu Tuhan 2025. Yesus. Seperti apa temanya, Hari-hari tapi ini, sebelumnya jangan Tuhan lupa untuk subscribe channel ini terlebih dahulu agar kamu terus mendapatkan berita viral soal dunia kekristenan. Dalam video berdurasi kurang lebih 30 menit Pendeta Niko menjelaskan jikalau di tahun 2025 ini, gerejanya akan mengangkat tema, Tahun Penuaian dengan ayat firman Tuhan dari Mazmur 27 ayat 14 yang berbunyi, Nantikanlah Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya, nantikanlah Tuhan. Beliau berpesan agar jemaat benar-benar mengandalkan Tuhan karena di tahun 2025 ini adalah tahun yang sulit di mana terjadi bencana alam akibat perubahan iklim, krisis ekonomi dan lain-lain. Beliau juga berpendapat jikalau kita saat ini sudah ada di akhir zaman sehingga jemaat perlu untuk semakin dekat dengan Tuhan dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Berikut ini potongan video pesan Pendeta Niko yang dikutip dari channel YouTube GBI Rayon 1D. Tema tahun 2025 adalah tahun penuaian, the year of harvest. Ayat emasnya adalah Ulangan 11 ayat 13 dan 14 dan Yohanes 4 ayat 35. Sehubungan dengan tahun penuaian, kita akan membahas tentang dua hal. Yang pertama, jenis tuaian. Yang kedua, hal-hal yang harus diperhatikan dalam tahun penuaian. Mengenai soal jenis tuaian, Alkitab menggambarkan ada beberapa jenis tuaian. Yang pertama, tuaian jiwa-jiwa. Sesuai dengan Matius 9 ayat 36 sampai dengan 38. Maka jiwa-jiwa yang dimaksud adalah orang banyak yang tidak bergembala, yaitu mereka yang belum kenal Sang Gembala Agung, yaitu Tuhan Yesus. Hari-hari ini Tuhan hal-hal yang harus diperhatikan dalam tahun penuaian. Yang pertama, akan terjadi pencurahan Roh Kudus yang dahsyat. Panen dapat dituai apabila ada hujan awal yang fungsinya adalah untuk menggemburkan tanah, dan hujan akhir yang fungsinya untuk menyiapkan tuaian. Ulangan 11 ayat 13 sampai dengan 14 berkata, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya. Hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandum, anggur, dan minyakmu. Yang dimaksudkan dengan hujan akhir adalah pencurahan Roh Kudus di hari-hari terakhir ini, yang akan mempersiapkan tuaian jiwa yang terbesar. Dan yang terakhir, itu adalah kedua. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam tahun penuaian adalah hukum tabur tuai. Seperti yang terdapat dalam Galatia 6 ayat 7b sampai dengan 10 yang berkata, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab siapa yang menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi siapa yang menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Di akhir videonya Pendeta Niko berdoa dan mengimpartasi jemaatnya. Bagaimana Sobat Viral? Apakah kamu salah satu jemaat GBI? Share pengalaman dan berkat rohani yang kamu alami sebagai jemaat GBI ya.